Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana menggunakan coating inkjet paper dari Grosir Tinta Printer. Untuk kemasan coating ini ada dua. Ini adalah kemasan yang spray, bisa kita semprot, dan ini kemasan yang kita teteskan ya. Baik, nanti bagaimana aplikasinya? Ikuti video ini dari awal hingga akhir. Nah, saya akan jelaskan kenapa kita menggunakan coating inkjet paper ini, fungsinya apa. Nah, coating inkjet paper ini berfungsi untuk memaksimalkan hasil cetak di media art paper, art karton, maupun stiker kromo. Lalu printer apa saja yang bisa kita gunakan mencetak di media tersebut? Tentu saja semua printer ya, baik dari printer Canon, printer HP, printer Brother maupun printer Epson itu sendiri. Ya. Untuk printer Epson biasanya ada kendala-kendala ketika kita cetak menggunakan tinta art paper, hasilnya bercak-bercak di warna-warna tertentu, misalkan warna merah, warna hitamnya blobor dan lain-lain. Kalian bisa menggunakan coating ini di media yang akan kita cetak. Nanti hasilnya akan bisa sempurna. Nah, bagaimana di printer Canon? Untuk printer Canon, kalian bisa menggunakan tinta art paper for Canon, lalu tinta pigment fotografi for Canon, lalu tinta dye art fotografi dari Grosir Tinta Printer. Nah, nanti kita akan kombinasikan coating inkjet yang kita aplikasikan di media art paper, art karton, dan stiker kromo. Kita cetak menggunakan printer Canon IP2770 yang sudah kita refill menggunakan tinta Image Pro dari Grosir Tinta Printer. Baik, jika ada pertanyaan bagaimana dengan printer Brother dan printer HP. Nah, untuk printer Brother dan printer HP, kalian bisa menggunakan tinta pigment fotografi khusus Brother dan tinta pigment fotografi untuk HP ya. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan tinta dye art fotografi for HP, dye art fotografi for Brother ya. Jadi baik printer HP, printer Brother maupun printer Canon, kalian bisa cetak di media art paper, art karton, stiker kromo. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasi teknis bagaimana cara coating kertasnya ya. Apa saja yang dibutuhkan? Tentu saja yang pertama adalah coating inkjet paper ya. Cairan ini yang utama kita butuhkan. Yang kedua, alat coatingnya. Alat coatingnya bisa spons ya, yang menyerap cairan. Nanti kita oleskan ke kertasnya. Nah, bisa juga dengan tisu seperti ini. Ini tisu yang bisa dicuci ulang ya. Kalau bahan tisunya ini seperti tisu basah ya. Jika kalian pernah menggunakan tisu basah, nah bahannya seperti ini ya. Bisa kita gunakan. Oke, nanti untuk cairan kita teteskan di sini atau kita semprotkan, baru kita oleskan di media yang akan kita cetak, baik kertas art paper, art karton maupun stiker kromo. Nah, untuk stiker kromo ada teknis tersendiri ya untuk pengolesannya. Karena jika kita pengolesannya tidak tepat atau caranya salah, maka hasil coatingnya itu tidak akan maksimal. Setelah kita cetak, hasilnya tidak glossy ya di media stikernya, karena coating utama dari stiker kromonya itu rusak. Jadi bagaimana biar coatingnya tetap bagus? Lalu kita beri coating inkjet. Nah, nanti ikuti terus video ini dari awal hingga akhir. Oke, kita masuk pada proses coating ya. Nah, untuk yang pertama kita akan coba coating kertas art paper ya. Kita akan coating kertas art paper.
Lalu apa saja yang kita butuhkan? Tentu saja coating inkjet paper dari Grosir Tinta Printer dan tisu ya. Nah, ini tisunya bukan tisu biasa, jadi bahannya seperti tisu basah ya. Jadi ketika terkena cairan dia tidak rusak ya. Nah, jika kalian membeli coating inkjet ini, kalian sudah mendapatkan tisu pendampingnya ya, yang akan digunakan untuk aplikasi pengolesan di media kertasnya. Oke, langsung saja ya. Nah, pertama kita basahi dulu tisunya ya, kita semprot. Nah, ini bisa kita gunakan untuk beberapa kertas ya. Beberapa kertas kita bisa coating sekali, beberapa semprotan ini bisa untuk beberapa kertas ya. Usahakan rata dan jangan berkali-kali ya. Misal seperti ini ya, kita tarik. Nah, ini kalau bisa satu kali tarikan sudah rata ya. Nah, seperti ini. Jadi sesuai kebutuhan saja. Misal kita butuh 10 lembar ya 10 lembar saja yang kita coating. Jadi ini ketika kita usap seperti ini terlihat bagian yang sudah basah. Jadi tidak perlu kita usap dua kali ya, cukup satu kali usapan saja. Nah, ini pemberian coatingnya itu kalau sudah kering baru kita semprot lagi. Jadi semprotan tadi bisa untuk beberapa lembar. Di satu botol kita bisa gunakan untuk sampai dengan ratusan mungkin bisa ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya tekniknya ya. Nah, setelah kita coating seperti ini, itu kita tidak butuh waktu lama, bisa langsung kita gunakan ya. Karena ini keringnya cepat ya. Ini keringnya cepat. Dan tidak terlihat coatingannya kembali seperti kertas biasa. Namun jangan terbalik untuk cetaknya ya, bagian yang kita coating yang kita cetak. Kalau sebaliknya tentu saja akan berbeda hasilnya. Oke. Nah, ini untuk kertas art paper. Bagaimana dengan kertas art karton? Untuk teknik di art karton itu sama dengan teknik di kertas art paper. Yang berbeda itu pada stiker kromo. Jadi stiker kromo harus benar-benar diperhatikan untuk pengolesannya agar coating bawaannya tidak rusak. Seperti itu. Kita coba coating di media art karton. Oke, ini kertas art karton ditebal ya. Saya kira cukup satu lembar saja ya, karena hanya untuk sampel. Oke, tekniknya sama ya. Nah, kita tarik seperti ini. Jika ragu untuk tipe kertas art paper atau art karton bisa kita ulangi. Namun di kertas stiker promo tidak bisa kita ulangi. Kalau kita ulangi itu nanti rusak bagian coating bawaan stikernya ya. Jadi kusam itu. Oke, ini untuk kertas art karton. Kalau banyak ya tekniknya sama seperti kertas art paper tadi. Lanjutnya kita di stiker promo. Oke, ini stiker promo ya.
Nah, saya tunjukkan ya teknik yang betul dan teknik yang salah ya. Kita bisa semprot di sini, bisa juga di sini ya. Kita semprot di tisu saja. Jadi fleksibel tekniknya, bisa explore sendiri ya. Nah, pengusapannya sekali usap seperti teknik yang tadi, tapi jangan sampai diulangi ya. Nah, sekali saja. Nah, kenapa satu kali? Agar kertasnya tetap glossy ya. Nah, kalau kita berkali-kali atau 2 kali, 3 kali, nanti kertas glossinya ini, gilapnya itu hilang, jadi doff seperti itu. Nah, ini tetap glossy. Nanti kita akan coba cetak ya hasil dari coating kita ini. Nah, kita akan bandingkan dengan hasil yang tidak kita coating. Oke, ini di stiker Chromo. Tekniknya seperti itu tadi. Kalian bisa explore dengan teknik-teknik yang lain, silahkan. Nah, basicnya seperti ini untuk cara coatingnya. Oke, kita lanjut di proses cetak. Oke, sekarang kita masuk proses cetak dari hasil coating inkjet di media kertas art paper, art karton, dan stiker Chromo. Di sini saya menggunakan printer Canon IP2770 dan untuk cartridge sudah kita refill tinta art paper for Canon. Untuk tinta art paper for Canon, jika kita tidak menggunakan coating, untuk warna-warna yang ngeblok kadang masih hasilnya itu tidak halus ya. Jadi untuk memaksimalkannya kita bisa menggunakan coating inkjet. Atau jika kita tidak menggunakan coating inkjet, kita bisa cetak tipis dan cetak 2 kali. Tentu saja kita harus bisa presisi cetaknya ya, agar hasilnya maksimal. Nah, jika kita ingin menggunakan coating inkjet, untuk setting cetaknya lebih fleksibel. Jadi setting cetak plain paper hack kita sudah bisa cetak di media kertas art paper. Nah, untuk membedakan, kita akan cetak dulu kertas art paper yang belum kita coating ya. Nanti hasilnya seperti apa, kita bandingkan dengan kertas art paper yang sudah kita coating. Nah, ini kita coba cetak dulu ya. Untuk setting cetaknya plain paper hack di printer Canon IP2770. Nah, coating inkjet ini kita bisa aplikasikan juga di printer Brother, HP maupun Epson ya. Tentu saja kertasnya sudah kita coating terlebih dahulu ya. Nah, ini hasil cetak kertas yang belum kita coating ya. Nah, utamanya di warna hitam, karena untuk warna hitam Canon itu terpisah ya dengan warna CMY-nya ya. Jadi ketika kita setting cetak standar, pengeluaran tintanya tentu saja berbeda, butuh peresapan yang cukup tinggi untuk medianya. Jadi hasilnya tidak bisa maksimal. Nah, untuk memaksimalkan biasanya saya cetak tipis ya. Kita atur density-nya, kita atur kontrasnya. Nah, sehingga ketika cetaknya tipis, pengeluarannya juga tidak terlalu banyak, hasilnya bisa lebih bagus, namun kurang tajam. Jadi butuh cetak 2 kali. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kita setting cetak standar plain paper hack. Nah, hasilnya tidak bisa halus, khususnya untuk warna hitam ya. Nah, butuh setting cetak khusus. Nah, jika kita ingin dengan setting cetak standar dan warnanya bisa lebih cerah, warnanya juga hasilnya lebih solid, kita bisa menggunakan coating inkjet di media art paper. Jadi kertasnya kita coating dulu seperti tutorial yang tadi sudah saya praktekkan ya.
bisa di kertas art paper, art karton maupun stiker promo. Oke, ini ya kita bisa lihat ya, pecah-pecah ya. Untuk khususnya yang ada warna hitamnya ini dia hasilnya pecah. Oke, sekarang kita coba cetak di media yang sudah kita coating. Nah, ini adalah kertas art paper 150 gram sama dengan kertas ini ya, kertas yang awal kita cetak, namun ini yang belum kita coating, dan ini yang sudah kita coating. Kita coba lihat bagaimana nanti hasil cetaknya ya. Nah, ini hasil cetak di media kertas yang sudah kita coating inkjet ya. Untuk coating inkjet ini ya, coating kertas sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tidak untuk kita simpan, setelah kita coating kita simpan dalam waktu yang lama, tidak seperti itu. Jadi coating inkjet ini sifatnya itu hanya membantu hasil cetak agar bisa maksimal ya. Nah, ini hasil cetak setelah kita coating. Ini bisa kita bedakan. Nah, ini yang sebelum kita coating. Untuk setting cetaknya sama ya. Setting cetaknya sama, media kertasnya sama-sama art paper. Perbedaannya yang satu di coating, yang satu tidak di coating. Tintanya sama, printernya sama ya. Hasilnya bisa maksimal ya, bisa bagus, bisa halus ya. Jadi buat kalian pengguna printer Epson pun kalian bisa menggunakan coating inkjet ini jika hasil cetak tinta art paper kalian tidak sempurna atau hasilnya kurang bagus ya. Apalagi untuk digunakan sebagai poster atau wall decor seperti itu, hasilnya tentu saja ingin yang bagus ya. Nah, kalian bisa menggunakan coating inkjet paper dari Grosir Tinta Printer. Nah, ini hasil cetak setelah kita coating, dan yang sebelahnya ini sebelum kita coating ya. Oke, nah kita akan coba cetak di media art karton ya. Ini untuk yang art paper, begitu juga di stiker promo. Nah, untuk tinta-tinta art paper Epson yang tidak support di stiker promo, coating inkjet ini juga bisa jadi solusi. Jadi ketika kertasnya sudah di coating, tentu saja akan support di tinta yang kalian gunakan. Oke, lanjut kertas art karton ya. Baik, selanjutnya kita akan cetak gambar di media kertas art karton ya. Untuk yang pertama kita cetak di media art karton yang belum kita coating ya. Ini media kertas art karton yang belum kita coating. Untuk tintanya sama, kita menggunakan tinta art paper for Canon ya. Jadi art paper for Canon ini bisa kita gunakan cetak di media art paper, art karton, dan stiker promo dengan setting khusus ya. Namun jika settingnya standar, maka hasilnya tidak akan bisa maksimal. Jika ingin menggunakan setting biasa, misalnya plain paper high, itu kita bisa menggunakan coating inkjet. Nah, untuk gambar-gambar tertentu atau file-file yang cenderung warnanya ngeblok, itu tentu saja kita bisa memaksimalkan dengan coating inkjet ya, coating inkjet paper. Oke, ini di media art karton ya. Nah, masih beberapa warna pecah, terutama yang ada warna hitamnya ya.
Jadi kalau mau tanpa coating, kalian harus setting cetak tipis ya. Baik density-nya maupun kontrasnya kita turunkan, lalu kita cetak 2 kali. Ada tutorialnya di YouTube GTP Channel ya. Namun jika ingin menggunakan coating, setting cetaknya bisa fleksibel, hasilnya pun lebih maksimal ya. Ini media kertas yang belum kita coating, ini art karton ya. Nah, warnanya pecah beberapa warna. Kita coba di media yang sudah kita coating. Ini sama-sama art karton, gambar sama, setting cetak sama. Kita coba print ya. Nah, ini terutama warna hitam pecah seperti itu. Oke, jadi kalian yang menggunakan printer HP, Canon, Brother maupun Epson, jika ingin cetak di media kertas art paper, art karton, stiker promo, kalian bisa menggunakan coating inkjet paper dari Grosir Tinta Printer. Untuk teknis-teknisnya kalian bisa lihat di tutorial kali ini ya. Sedangkan untuk tinta di printer Epson, Canon, Brother maupun HP, kalian bisa menggunakan tinta art paper, tinta pigment fotografi, tinta dye art fotografi. Nah, tiga tinta itu bisa kalian gunakan ya. Nah, ini media yang sudah kita coating inkjet ya. Ini kertas art karton, sama kertasnya dengan kertas yang awal ini, namun bedanya untuk kertas yang kedua ini sudah kita coating inkjet. Hasilnya bisa bagus ya. Terutama warna hitam bisa solid ya. Dan menggunakan coating inkjet ini, kelebihannya ya, dia akan lebih cerah hasil cetaknya. Walaupun misalnya hasil tinta kita sudah support di kertas art paper, kita bisa cetak di kertas art paper, namun kertas yang kita coating dengan yang tidak, hasilnya tetap berbeda. Dengan coating inkjet, hasilnya dia lebih cerah ya, lebih tajam, lebih cerah ya. Nah, ini hasilnya di kertas art karton yang sudah kita coating ya. Nah, sangat berbeda ya. Nah, ini yang belum kita coating, ini yang sudah kita coating. Nah, ini media kertas art karton, ini yang belum kita coating ya. Oke, ini untuk media kertas art karton. Satu lagi kita akan cetak di media stiker kromo ya. Nah, ini biasanya pengguna tinta art paper banyak terkendala di stiker kromo, baik art paper Epson ya. Kalian bisa menggunakan coating inkjet ini untuk mengatasi masalah hasil cetak kalian. Oke, kita lanjut cetak di media stiker promo. Nah, untuk cetakan pertama ini kita cetak di stiker promo yang belum kita coating ya. Kita lihat seperti apa hasilnya ya. Nah, untuk tinta masih sama, kita menggunakan tinta art paper for Canon ya, dengan setting cetak plain paper high ya.
Oke, kita tunggu hasil akhirnya ya, hasil cetak akhirnya. Nah, untuk tinta art paper for Canon ini ya, jika kita ingin cetak tanpa menggunakan coating, kalian bisa dengan setting cetak tipis ya. Ketika cetak tipis, hasil cetaknya bisa halus, namun kalian harus cetak 2 kali. Nah, kendalanya ketika kita cetak 2 kali, tingkat presisinya itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi ada langkah-langkahnya agar hasilnya bisa presisi. Namun jika kalian ingin lebih mudah, hasil cetaknya juga lebih maksimal, kalian bisa menggunakan coating inkjet paper ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ya, tidak bisa halus untuk warna-warna yang bertemu dengan warna hitam. Nah, untuk memaksimalkan kita bisa menggunakan coating inkjet ya. Nah, untuk beberapa warna memang bisa bagus, namun untuk warna-warna tertentu dia kurang maksimal ya. Nah, ini ada satu kertas lagi yang sudah kita coating inkjet. Kita akan coba cetak lagi dengan gambar yang sama, setting cetak sama, dan kita coba lihat hasilnya. Nah, dengan coating inkjet ini kita bisa memaksimalkan fungsi dari printer yang kita miliki. Jadi kita nggak harus memaksakan punya printer lagi, lalu kita isi tinta art paper dengan perawatan khusus. Nah, untuk mengatasinya, jika kebutuhan cetaknya juga tidak terlalu banyak, kita bisa menggunakan coating inkjet. Kok ribet ya coating inkjet? Nah, tentu saja ada plus minusnya ya. Kelebihannya setting cetaknya fleksibel ya. Setting cetaknya bisa fleksibel. Misalkan kita menggunakan art paper Epson gitu. Setting cetaknya kan harus tinggi, mid, high, lalu high speednya kita matikan agar hasilnya halus. Nah, dengan coating inkjet ini kita tidak perlu setting cetak seperti itu ya. Kita standar foto gitu saja hasilnya juga sudah bagus gitu ya. Dan ini kita hanya plain paper height di printer Canon IP2770 ya. Nah, nanti kita bandingkan stiker promo yang sudah kita coating dan yang belum kita coating. Nah, tinta apa saja yang bisa support di coating inkjet ini? Ada 3 tinta ya. Pertama, tinta art paper Epson maupun art paper Canon support semua ya. Lalu tinta dye art fotografi ya. Yang ketiga adalah tinta pigment fotografi ya. 3 tinta itu support untuk coating inkjet ya. Media yang sudah kita coating inkjet. Lalu bagaimana dengan tinta pigmen? Tinta pigmen support. Namun catatannya ya, ada tinta pigmen yang dia jika kita cetak di media art paper atau art karton seperti itu, walaupun sudah kita coating, dia tidak bisa kering ya. Makanya ada beberapa tinta yang kita rekomendasikan. Nah, ini ya. Ini kita sampel saja. Ini hasil cetak yang sudah kita coating. Lalu ini hasil cetak yang belum kita coating, biar lebih jelas ya. Nah, ini bisa sebagai bahan perbandingan. Nah, ya, terlihat ya, sama-sama stiker promo, sama ya, namun hasilnya berbeda. Oke. Baik, saya kira ini saja ya informasi dan tutorial untuk
produk coating inkjet paper dari Grosir Tinta Printer. Semoga bisa bermanfaat.